Mobil. Mobil, bahasa Belanda, mobil, adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani, autos, sendiri, dan Latin, movere, bergerak. Dalam bahasa Inggris, kata mobile diserap langsung dari kata aslinya dalam bahasa Latin yaitu movere, beroda dua yang berarti bergerak walaupun sering juga diartikan sebagai mobil atau seluler. Sejarah. Kendaraan pertama yang bekerja dengan uap mungkin pertama kali didesain oleh Ferdinand Verbies sekitar tahun 1672. Ia mendesain mainan kendaraan berukuran 65 cm untuk kerajaan yang tidak bisa membawa penumpang. 1, 2, 3, tidak diketahui apakah model kendaraan yang dibuat Verbies pernah diproduksi atau tidak. Tahun 1752, Leonti Samsurenkov membuat konstruksi sebuah kendaraan bertenaga manusia. Ia juga melengkapi kendaraan buatannya dengan odometer. Kendaraan yang ia buat mirip dengan sebuah kereta salju. Kendaraan tenaga uap pertama dibuat pada akhir abad 18. Nicholas Joseph Cugnot dengan sukses mendemonstrasikan kendaraan roda 3 itu pada tahun 1769. Kendaraan pertama menggunakan tenaga mesin uap. Mungkin peningkatan mesin uap yang paling dikenal, dikembangkan di Birmingham, Inggris oleh Lunar Society. Dan juga di Birmingham mobil tenaga bensin pertama kali dibuat di Britania pada tahun 1896 oleh Frederick William Lanchester yang juga mematenkan rem cakram. Pada tahun 1890-an, etanol digunakan sebagai sumber tenaga di Amerika Serikat. Kepopuleran penemuan Cugnot penggunaannya dilihat secara rendah di tempat asalnya Prancis, dan penemuan tersebut diteruskan ke Britania, di mana Richard Trevithick menjalankan gerobak uap pada tahun 1801. Kendaraan tersebut dianggap aneh pada awalnya, namun penemuan dalam dekade setelahnya, seperti rem tangan, transmisi multi kecepatan, dan peningkatan kecepatan dan setir, membuatnya sukses. Sekarang ini, Amerika memiliki mobil yang lebih banyak dari negara lainnya. Jepang memimpin dalam pembuatan mobil. Tetapi penduduk Jepang tidak mampu membiayai semua keperluan mobil, seperti tempat parkir yang terbatas lahannya, harga bahan bakar yang mahal, dan masyarakat yang memilih kendaraan umum. Inovasi. Paten mobil pertama di Amerika Serikat diberikan kepada Oliver Evans pada 1789. Pada 1804 Evans mendemonstrasikan mobil pertamanya, yang bukan hanya mobil pertama di AS tetapi juga merupakan kendaraan amfibi pertama, yang kendaraan tenaga uapnya sanggup jalan di darat menggunakan roda dan di air menggunakan roda padel. Umumnya mobil pertama mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin dibuat hampir bersamaan pada 1886 oleh penemu Jerman yang bekerja secara terpisah. Karl Benz pada tanggal 3 Juli tahun 1886 di Mannheim, dan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Stuttgart. Pada tanggal 5 November tahun 1895, George B. Selden diberikan paten AS untuk mesin mobil 2 tak. Paten ini memberi dampak negatif pada perkembangan industri mobil di AS. Penerobosan spektakuler dilakukan oleh Bertha Benz pada 1888. Mesin uap, listrik, dan bensin bersaing untuk beberapa dekade, dengan mesin bensin pembakaran dalam meraih dominasi pada 1910-an. Garis produksi skala besar pembuatan mobil harga terjangkau dilakukan oleh Autobile pada 1902. Dan kemudian dikembangkan besar-besaran oleh Henry Ford pada 1910-an.
Dalam periode dari 1900 ke pertengahan 1920-an perkembangan teknologi otomotif sangat cepat. Disebabkan oleh jumlah besar, ratusan, pembuat mobil kecil yang semuanya bersaing untuk meraih perhatian dunia. Pengembangan utama termasuk penyalaan elektronik dan self-starter elektronik, keduanya oleh Charles Kettering, untuk perusahaan mobil Cadillac pada tahun-tahun 1910 sampai tahun 1911, suspensi independen dan rem 4 ban. Pada tahun 1930-an, kebanyakan teknologi dalam permobilan sudah diciptakan, walaupun sering diciptakan kembali di kemudian hari dan diberikan kredit ke orang lain. Misalnya, pengemudian roda depan diciptakan kembali oleh André Citroën dalam peluncuran traction avant pada 1934. Meskipun teknologi ini sudah muncul beberapa tahun sebelumnya dalam mobil yang dibuat oleh Alvis dan Cord, dan di dalam mobil balap oleh Miller, dan mungkin telah muncul pada awal 1897. Setelah 1930, jumlah produsen mobil berkurang drastis berpasan dengan industri saling bergabung dan matang. Sejak 1960, jumlah produsen hampir tetap dan inovasi berkurang. Dalam banyak hal, teknologi baru hanya perbaikan dari teknologi sebelumnya, dengan pengecualian dalam penemuan manajemen mesin yang masuk pasaran pada 1960-an. Ketika barang-barang elektronik menjadi cukup murah untuk produksi massal dan cukup kuat untuk menangani lingkungan yang kasar pada mobil. Dikembangkan oleh Bosch, alat elektronik ini dapat membuat buangan mobil berkurang secara drastis sambil meningkatkan efisiensi dan tenaga. Keamanan. Kecelakaan mobil hampir sama tua dengan mobil itu sendiri. Joseph Chuknot menabrak tembok dengan mobil tenaga uapnya, Fardir, pada 1770. Kecelakaan mobil fatal pertama kali yang dicatat adalah Bridget Driscoll pada tanggal 17 Agustus tahun 1896 di London dan Henry Bliss pada tanggal 13 September tahun 1899 di New York City. Setiap tahun lebih dari 1 juta orang tewas dan sekitar 50 juta orang terluka dalam lalu lintas, menurut perkiraan WHO. Penyebab utama kecelakaan adalah pengemudi mabuk atau dalam pengaruh obat. Tidak perhatian, terlalu lelah, bahaya di jalan, seperti salju, lubang, hewan, dan pengemudi teledor. Fasilitas keamanan telah dibuat khusus di mobil selama bertahun-tahun. Mobil memiliki 2 masalah keamanan dasar. Mereka memiliki pengemudi yang sering kali berbuat kesalahan dan ban yang kehilangan gesekan ketika pengereman mendekati setengah gravitasi. Kontrol otomatis telah diusulkan dan dibuat contoh. Riset awal memfokuskan pada peningkatan rem dan mengurangi bahaya api pada sistem bahan bakar. Riset sistematik dalam keamanan tabrakan dimulai pada 1958 di Ford Motor Company. Sejak itu, banyak riset memfokuskan pada penyerapan energi luar dengan panel yang mudah hancur dan mengurangi gerakan manusia pada ruang penumpang. Ada tes standar keamanan mobil, seperti Euro NCAP dan USNCAP. Ada juga tes yang dibantu oleh industri asuransi. Meskipun terjadi peningkatan dalam teknologi keselamatan, angka kematian dari kecelakaan mobil tetap tinggi. Di AS sekitar 40.000 orang meninggal setiap tahun, angka yang tetap bertumbuh sesuai dengan peningkatan populasi dan perjalanan, dengan tren yang sama di Eropa. Angka kematian diperkirakan akan menjadi 2 kali lipat di seluruh dunia pada 2020. Angka yang lebih banyak dari kematian adalah luka dan cacat. Industri. Artikel utama. Industri otomotif dan pasar otomotif. Industri otomotif mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan,
dan menjual kendaraan bermotor di seluruh dunia. Pada tahun 2008, lebih dari 70 juta kendaraan bermotor, termasuk mobil dan kendaraan komersial yang diproduksi di dunia. Pada tahun 2007, secara keseluruhan ada 71,9 juta unit mobil baru yang terjual di seluruh dunia. 22,4 juta unit di Eropa, 21,4 juta unit di Asia, 19,4 juta unit di Amerika Serikat dan Kanada, 4,4 juta unit di kawasan Amerika Latin, 2,4 juta unit di Timur Tengah, dan 1,4 juta unit di Afrika. Pasar di kawasan Amerika Utara dan Jepang sudah stagnan, sedangkan di Amerika Selatan dan beberapa negara Asia tumbuh pesat. Ada sekitar 250 juta mobil yang ada di Amerika Serikat saat ini. Di seluruh dunia, diperkirakan ada 806 juta unit mobil dan truk ringan pada tahun 2007, membakar lebih dari 260 miliar galon AS. 1 galon sama dengan 3,8 liter bahan bakar setiap tahunnya. Jumlah ini terus meningkat dengan cepat, terutama di China dan India. Beberapa opini mengatakan bahwa sistem transportasi urban yang didasarkan pada mobil akan menghabiskan energi dalam jumlah berlebihan, meningkatkan risiko penyakit dan pengurangan layanan walaupun investasi dinaikkan. Gerakan transportasi yang berkelanjutan memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 2008, dengan naiknya harga minyak yang sangat cepat, industri otomotif merasakan kombinasi naiknya harga bahan baku kendaraan dan berubahnya sifat masyarakat dalam memilih kendaraan. Industri otomotif di beberapa negara juga semakin berkompetisi dengan kendaraan umum karena para konsumen semakin mempertimbangkan penggunaan kendaraan mereka. Sekitar setengah dari 51 pabrik kendaraan ringan di Amerika Serikat diperkirakan akan ditutup permanen pada beberapa tahun ke depan, dengan sekitar 200.000 pekerjaan menghilang. Sedangkan, pasar China saat ini menjadi produsen dan pasar mobil terbesar di dunia. Penjualan mobil China pada tahun 2009 mencapai 13,6 juta unit, naik drastis dari 1 juta unit pada tahun 2000. Kendaraan bahan bakar fleksibel. Kendaraan bahan bakar fleksibel atau kendaraan bahan bakar ganda adalah kendaraan bahan bakar alternatif dengan mesin pembakaran dalamnya yang didesain bisa menggunakan lebih dari satu jenis bahan bakar. Biasanya adalah bensin yang dicampur dengan etanol ataupun metanol. Mesin-mesin berbahan bakar fleksibel modern dapat menggunakan bahan bakar dengan campuran berapa saja di dalam ruang bakarnya karena injeksi dan waktu percikannya sudah diatur otomatis oleh sensor elektronik. Kendaraan bahan bakar fleksibel berbeda dengan kendaraan bahan bakar, di mana kedua bensin disimpan di kedua tangki yang berbeda dan mesinnya hanya membakar satu tipe bahan bakar saja pada saat bekerja, misalnya CNG, LPG, atau hidrogen. Kendaraan bahan bakar alternatif. Kendaraan bahan bakar alternatif adalah kendaraan yang dapat beroperasi menggunakan bahan bakar selain bahan bakar minyak, tradisional, bensin atau diesel. Dan juga merujuk untuk segala macam teknologi mesin kendaraan yang tidak beroperasi dengan bensin, contohnya mobil elektrik, kendaraan elektrik hibrida, atau kendaraan energi surya. Karena kombinasi beberapa faktor, misalnya kepedulian lingkungan, tingginya harga minyak, adanya pengembangan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, maka pengembangan kendaraan bahan bakar alternatif telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan produsen otomotif di banyak negara di dunia. Kendaraan elektrik hibrida seperti Toyota Prius sebenarnya bukanlah kendaraan bahan bakar alternatif, tetapi karena teknologi yang canggih pada baterai elektriknya, maka mobil ini dapat menggunakan bahan bakar dengan sangat efisien.
Usaha penelitian dan pengembangan energi alternatif lainnya berfokus pada kendaraan elektrik baterai dan kendaraan sel bahan bakar. Mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Mobil listrik sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tapi kemudian popularitasnya meredup karena teknologi mesin pembakaran dalam yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar bensin yang semakin murah. Krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an pernah membangkitkan sedikit minat pada mobil-mobil listrik. Tapi baru pada tahun 2000-an lah, para produsen kendaraan baru menaruh perhatian yang serius pada kendaraan listrik. Hal ini disebabkan karena harga minyak yang melambung tinggi pada tahun 2000-an, serta banyak masyarakat dunia yang sudah sadar akan buruknya dampak emisi gas rumah kaca. Sampai bulan November 2011. Model-model listrik yang tersedia dan dijual di pasaran beberapa negara adalah Tesla Roadster, Renault, Renault Fluence ZE, Budi, Mitsubishi e-NIF, Tazari Zero, Nissan Leaf, Smart Ed, Wigo WeLife, Mia Listrik, dan BYD-6. Nissan Leaf, dengan penjualan lebih dari 20.000 unit di seluruh dunia, sampai November tahun 2011, dan Mitsubishi e-NIF, dengan penjualan global lebih dari 17.000 unit, sampai Oktober tahun 2011, adalah kedua mobil listrik paling laris di dunia.